kembali lagi di channel YouTube aku di Asurya Official. Kali ini kita masih di sesi Jawara Jelajah Wawasan bareng Asurya. Nah, pada hari ini kita akan menambah wawasan seputar jurusan Ilmu Hukum. Dan aku juga sengaja mendatangkan teman aku dari jurusan tersebut untuk kita tanya-tanya. Dan buat kalian jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe biar gak ketinggalan informasi Jawara berikutnya. Nah, oke, mungkin bisa langsung perkenalan terlebih dahulu aja nih Teh. Oke, perkenalkan nama aku Sumaya, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Oke, 2023. Berarti pas masuk ke Unpad udah sistem yang baru ya Teh? Udah season baru. Nah, kalau misalkan Teh Mai sendiri masuk ke Unpad, ke Ilmu Hukum, jalur apa? Aku alhamdulillah dapet jalur SNBT, tes pilihan pertama. Oke, di pilihan pertama. Selain dari berkuliah, itu tuh ada kegiatan lain gak sih? Aku selain di kuliah, aku sekarang di BEM FH, di Departemen Hubungan Alumni, dan juga aku ada di HRD eksternal di Radio Mahasiswa Unpad, Radiomu. Jadi aktif di eksternal dan juga internal. Tapi nggak keteteran tuh Teh terkait waktu? Alhamdulillah buat sekarang sih masih kepegang sih, masih bisa tergantung bagi-baginya aja. Jadi tapi untuk sekarang masih kepegang sih. Nah, kalau misalkan di Ilmu Hukum Unpad itu belajar apa aja sih Teh? Untuk pembelajaran itu kita di awal semester awalnya itu dasar-dasar dulu. Kayak ada PIH, PHI, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan ilmu negara. Tiga itu dulu sih untuk di awal-awal. Dan selainnya paling sama kayak jurusan lain kayak TPB, OKK. Nah nanti untuk di semester 2 dan 3 itu kita kayak dikasih untuk ngerasain nanti apa aja matkul-matkul yang bakal bisa buat kita mikir ke penjurusan kita nanti. Misalnya kayak pidana, perdata, hukum internasional, agraria, dan nanti di semester 5 baru kita bisa ke arah penjurusannya. Kompleks dan luas juga ya Teh. Tapi terkait hal tersebut, enjoy nggak sih Teh dalam menjalani perkuliahan? Jadi ini enjoy banget sih, alhamdulillah. Oke. Yang penting dijalanin dulu kan, dan nanti sejauh kita semana enjoynya itu tergantung diri kita sendiri, gimana kita milih kegiatan-kegiatan apa aja di luar kuliah yang bikin kita happy gitu, yang kita suka. Jadi cari kegiatan juga yang bikin kita enjoy. Bener banget. Terkait tugas-tugas nih tadi Ilmu Hukum Unpad, kira-kira banyak gak sih dari setiap matkulnya gitu? Untuk tugas sendiri menurut aku masih ringan sih, masih gak terlalu banyak dan menumpuk, apalagi aku ngebandinginnya sama teman-teman aku di Saintek atau di sosum yang FISIP. Itu menurut aku FH masih lumayan bisa kepegang tugas-tugasnya dan lumayan gak terlalu memberatkan juga. Enak gak enaknya kuliah di Ilmu Hukum Unpad ada nggak? Untuk enak gak enaknya sih pasti ada. Untuk enaknya sebenarnya banyak sih. Tapi yang menurut aku paling enak itu adalah kita bisa relate gitu loh ke kehidupan kita, di kehidupan sekitar kita. Jadi apa yang kita pelajari di kuliah di kampus itu tuh bakal relate juga ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pasti hukum di Indonesia ini semuanya memakai hukum ya, banyak banget hukum. Jadi kayak kita bisa ngerti, bisa paham kayak oh ini loh gimana. Oh maksud dari misalnya ada kasus yang viral atau apa, kita bisa tahu nih oh dia tuh masuk penjara gara-gara ini. Jadi benar kayak kepake banget gitu di kehidupan. Si kurikulumnya menyesuaikan banget sama yang dibutuhin di Indonesia saat ini. Banget. Jadi kayak diambil kasus-kasusnya dari yang viral atau dari yang ada di Indonesia saat ini. Kalau untuk gak enaknya sebenarnya paling dari karena kan kita pembelajaran hukum itu sangat luas ya. Betul. Jadi benar-benar kita belajarnya tuh harus banyak baca banget, dan juga paling kayak pandangan orang tentang FH itu biasanya kayak red flag gitu. Oke. Itu banget sih gak enaknya. Nah ini mungkin teman-teman juga penasaran selanjutnya yaitu terkait UKT nih di Hukum Unpad itu di rata-ratanya berapa? Untuk UKT menurut aku lumayan sama sih sama jurusan fakultas lain, tapi yang membedakan paling dari segi mandirinya. Di mandiri. Kalau untuk SNBP dan SNBT itu kita menyesuaikan sama golongan kan. Untuk mandiri sendiri yang membedakan itu di SPI-nya. Mandiri dan ada IUPA internasional. Itu yang membedakan paling dari SPI-nya sih. Kalau untuk UKT itu kalau mandiri itu disamaratakan di antara sekitar di 5 juta. 5 juta. Tapi berarti kalau yang di bawah 5 juta ada nggak? Itu aku tergantung tahunnya sih. Kalau untuk di tahun aku itu di bawah 5 juta kayaknya, kalau untuk tergantung golongan sih. Kalau untuk mandiri kayaknya dipatokinnya di 5, tapi untuk dari misalnya SNBP dan SNBT itu mungkin aku kurang tahu, tapi
di antara mungkin 4 sampai 12. Oke. Kalau misalkan lulus dari hukum Unpad, itu tuh gelarnya apa dan prospek kerjanya kayak gimana? Selain dari yang kita kenal kayak jaksa, pengacara, yang kayak gitu. Untuk gelar kita sarjana hukum SH, dan untuk prospek kerja menurut aku itu lumayan luas banget ya, banyak banget sebenarnya. Karena di Indonesia itu pasti semua dari segi apapun tuh butuh hukum, butuh dari kita prospek kerjanya itu lumayan luas banget. Misalnya kayak di Kemenlu itu Kementerian Luar Negeri, di diplomat itu biasanya sekarang juga ngambilnya dari orang-orang hukum, karena kita di penjurusan hukum itu ada hukum internasional juga. Jadi kayak dari di rumah sakit, di kepolisian itu ada juga orang hukumnya. Jadi gak sebatas cuman lawyer, notaris, dan juga jaksa. Itu luas banget sih untuk prospek kerjanya. Kira-kira kriteria orang yang cocok untuk masuk ke ilmu hukum kayak gimana sih Teh? Ada nggak indikator khususnya atau semua orang bisa? Sebenarnya semua orang pasti bisa masuk hukum, asal mau belajar. Oke, mau belajar. Dan bisa menyesuaikan. Jadi untuk mungkin yang harus kita pelajari dan juga harus ada di FH itu mungkin orangnya harus bisa berbicara dengan banyak orang, harus bisa nulis juga dan rajin baca. Tapi sebenarnya itu juga pasti ada di semua fakultas. Kita harus punya itu, tapi kita bisa menyesuaikan itu sih mau belajar. Yang penting enjoy aja gitu. Enjoy aja. Lanjut ke yang tadi sempat terkait bahas UKT. Nah, aku jadi penasaran juga. Kalau misalkan di hukum Unpad itu ada beasiswa yang khusus anak-anak hukum nggak? Kayak misalkan dari alumninya atau emang semuanya udah include ke fakultas atau ke universitas gitu? Untuk beasiswa jujur banyak banget sih. Bahkan dari departemen aku sendiri, departemen hubungan alumni, itu kita ada proker beasiswa alumni. Ya. Jadi beasiswa alumni ada, dan juga dari lembaga-lembaga kayak misalnya lembaga LPS, itu lembaga penjamin simpanan. Jadi kayak bekerja sama juga sama FH bikin beasiswa gitu. Dan dari kayak luar juga mungkin ada yang di Jarum, itu juga banyak anak FH yang nge-apply ke sana. Jadi untuk beasiswa menurut aku banyak banget sih pasti. Terus ini tadi kan Teh Mai masuk jalur SNBT, itu tuh jalur nilai tes ya. Nah, kira-kira rata-rata skor untuk masuk ke ilmu hukum Unpad tuh berapa ya? Untuk skor sendiri, aku alhamdulillah ada di atas 650 sih. Keren banget. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 650 ada nggak kira-kira? Untuk di bawah 650 sebenarnya kita balik lagi sih ke kebijakannya ya, dan per tahun kan beda-beda. Tapi untuk di tahun aku mungkin ada kayak sekitar beberapa sih, tapi untuk cari aman itu kalian targetinnya di atas 650 aja. Dari Teh Mai sendiri ada nggak sih tips buat calon mahasiswa baru Universitas Pajajaran di tahun depan, gimana supaya bisa mempersiapkan secara maksimal gitu? Oke, untuk teman-teman yang mau masuk dan tertarik ke Fakultas Hukum, tips dari aku sih yang penting enjoy dan rajin. Jadi untuk di Fakultas Hukum itu kita sebenarnya nggak punya kayak tipe orang yang harus gimana, harus berani atau gimana. Yang penting kita tuh bisa belajar dan mau belajar. Jadi benar kita harus bisa menyesuaikan dirinya aja sih untuk rajin baca, terus juga bisa nulis dan bisa belajar buat ngomong depan orang lain. Oke, makasih banyak Teh Mai atas insight barunya pada hari ini. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar jurusan ilmu hukum Unpad, bisa DM IG Teh juga nggak? Boleh banget. Jangan lupa di @maya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar gak ketinggalan informasi Jawara berikutnya. Dadah!